dunia broadcasting, yaitu yaitu aku oh di record ya. Oke, terima kasih Mbak Zoom. Ya, recording in progress. Oke, jadi kita juga lanjut lagi. Aku juga aktif di dunia broadcasting. Saat ini aku ada juga jadi advisor di radio di kampus Horizon Radio namanya. Dulu udah ngelotok lah jadi announcer. Akhirnya dipercaya untuk jadi advisornya. Oke, next. Nah, ini kalau secara organizational experience, saat ini aku aktif di BEM. Jadi untuk teman-teman, aku encourage banget untuk nanti kalau masuk SMA atau sekarang yang udah SMA, boleh join OSIS. Karena menurut aku itu pengalaman yang berguna banget untuk berorganisasi, terutama untuk melatih communication skill. Dan akhirnya di SMA, aku cemplung lagi, aku nyebur lagi di BEM, kemudian di Horizon Radio, dan aku sambil juga jadi owner dari salah satu IO. Kalau misalnya ada yang penasaran, boleh dicek. Oke, jadi jualan ya. Berikutnya, background aku singkat aja. Sekarang ini aku memang aktif sebagai MC. Beberapa kali juga sering jadi moderator. Sudah berbincang dengan Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Tung Desem Waringin, kemudian Raditya Dika kalau teman-teman tahu. Foto-fotonya aku kemarin nggak siapin. Terus it was a great talk. Nanti aku ceritain bagaimana pengalamannya dan bagaimana bisa sampai di sana. Oke. Eh, dan terakhir aku juga aktif di podcast, ada di Nagas Podcast. Itu aku sama teman-teman iseng bikin. Tapi mungkin sekitar bulan Februari aku juga akan launch podcast yang serius bersama salah satu production house di Jakarta di daerah Kemang. Kemudian aku juga radio announcer sama advisor. Oke, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Jadi, kalau teman-teman semuanya, aku minta untuk sesi hari ini, please banget aktif, karena komunikasi itu adalah kegiatan dua arah. Jadi, karena kita sudah terbatas pandemi, kita coba untuk memaksimalkan sesi hari ini dengan menjadi lebih aktif. Teman-teman semuanya, boleh aku disapa dong? Kita chat dulu semuanya, boleh dengan sapaannya, boleh selamat siang, boleh selamat pagi, boleh shalom, boleh apapun. Kita tes dulu biar jari-jarinya udah lancar di keyboard. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya aku nanya, teman-teman udah sigap untuk bisa jawab pertanyaan yang aku sampaikan. Gimana nih? Kolom chat masih kosong nih, kita lihat ya. Oke, sip. Oke. Oke, good. Good, 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 good. Jadi jarinya udah panas ya. Sip. Hari ini aku akan banyak interaksi sama kalian. Teman-teman semua juga nanti aku akan undang untuk bisa on mic, untuk bisa ngobrol. Karena this is about sharing ya. Pertama, aku mau nanya, menurut teman-teman nih, komunikasi itu apa sih? Nah, ini jadi kita back to basic ya. Kita dari kecil diajarin untuk ngomong, untuk berkomunikasi, tapi banyak orang lupa apa itu komunikasi. Nah, ini kayaknya muka-mukanya serius ya, pada lagi ngetik jawaban. Ini nggak usah googling ya. Ini kita kita santai aja, bener-bener sesuai dengan opini dan apa yang teman-teman tahu aja. Oke. Ini jangan dicatatnya di kertas ya, di chat aja, diketik di chat. Tadi aku siapin kertas itu untuk kegiatan kita yang nanti ya. Oke, cara menyampaikan ide dan pikiran dua arah. Sesuatu yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain. Oh, kalau baca komen gini jatuhnya jadi kayak TikTok live ya. Nggak apa-apa. Komunikasi adalah interaksi. Proses penyampaian info. Oke. Kak, give ya dong Kak, tolong Kak. Ini ide-ide yang menarik, pandangan-pandangan yang menarik, betul. Proses penyampaian info, sesuatu yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain, kemudian dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, great answer. Oke, mari kita lihat ya. Ini bukan menurut aku loh ya, ini menurut buku. Jadi, communication is the meaningful exchange of informations between two or more participants. Artinya apa? Artinya teman-teman harus sadar bahwa komunikasi itu melibatkan pihak yang lebih dari diri teman-teman. Itu kuncinya. Bagaimana teman-teman selalu berempati
dan punya rasa untuk bertanggung jawab terhadap informasi yang dibagikan. Kenapa ini penting? Banyak orang kalau ngomong itu gini nih, ya gue sih nggak mau gini emang. Emang lu guru masukan yang dia? Elu itu ngobrol sama diri lu sendiri gitu loh. Nah, itu artinya nggak bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Karena berkomunikasi adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Atau kemudian membagikan informasi kepada orang lain. Jadi, ketika orang itu mengerti atau tidak, itu memang menjadi urusan dia. Tetapi, attempt kita atau usaha kita untuk membuat dia mengerti, itulah yang harus dihargai dalam sebuah kegiatan komunikasi. Kebayang nggak sih kalau hari ini Kak Siska ajak Ko Javi nih, Javi tolong share tentang public speaking dan aku bilang oke Bu, aku akan senang sekali untuk membantu ya. Aku datang, aku sharing, ngobrol aja template tanpa aku menyapa kalian, tanpa aku membutuhkan interaksi dari kalian. Aku share selama 1 jam nih, dengan bahasa aku, dengan kaku, dengan gak jelas gitu. Terus sesinya selesai. Dan aku bilang ke Bu Siska, Bu, aku udah sampein ya informasinya. Tanpa aku mempedulikan bahwa informasi ini relatable nggak sih untuk kalian? Informasi ini nyampe nggak sih ke kalian? Itu kan akan berbeda penyampaiannya ketika aku berusaha untuk, ayo teman-teman, kita hari ini mau bahas public speaking, kita mau bahas komunikasi nih, kita mau bahas cara menjadi PD nih, kita mau membahas cara kita membawa diri nih. Itu ketika aku punya rasa itu, tentu cara aku menyampaikan, usaha aku untuk menyampaikan akan berbeda dong. Nah, itulah. Cuman bedanya kalau sekarang kan aku ada di sini sebagai orang yang sharing. Tetapi kalau kita semua pada akhirnya akan melakukan ini in a daily basis. Jadi tiap hari kita akan melakukan ini. Nah, maka itu teman-teman, saran aku adalah dibangun rasa empatinya untuk bisa punya rasa ingin berbagi yang sampai gitu. Jadi kalau misalnya guru, ada dua ya. Kalau guru itu ada dua. Guru yang masuk ngajar karena kewajiban, sama guru yang masuk ngajar karena emang suka ngajar. Nah, itu nanti teman-teman akan mengerti bagaimana cara guru-guru yang mengajar untuk dirinya sendiri. Jadi dia kalau ngajar itu kayak lagi ngafal buat ujian. Dia akan ngomong, jelasin, jelasin, jelasin ulang apa yang udah dia kuasain selama 15 tahun gitu misalnya. Beda dengan guru-guru yang aktif. Kalau Bu Siska itu kalau ngajar ya, dia tuh banyak contohnya. Dan setiap hari contohnya berubah-berubah dengan topik yang sama. Nah, jadi ya, teman-teman mungkin kalau misalnya dibimbing sama Bu Siska di sini juga ngerasa orang-orang yang niat untuk mengajar itu pasti dia akan mencari 1001 cara untuk bisa menyampaikan apa yang ingin dia komunikasikan. Sama itu adalah teori komunikasi. Dan kita harus tahu bagaimana proses komunikasi itu. Prosesnya adalah who says what, via what channel, to whom, dan with what effect. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh lihat lagi ya. Ini ada prosesnya adalah who says what, channel, to whom, with what effect. Aku akan jelasin. Who ini adalah sender. Jadi kalau misalnya kita ngetik, aku contohnya udah nggak bisa SMS dan BBM ya. Berarti kalau angkatan kita mungkin line dan WhatsApp ya. Line dan WhatsApp. Kalian mau ngetik bukan SMS lagi. Kalian mau nge-line pacar kalian. Artinya, who-nya itu sendernya adalah kalian nih, diri kalian masing-masing. Gue mau ngetik lah buat pacar gue. Kalian sebagai sender. Says what adalah message-nya. Sayang, aku mau makan ya. Itu message-nya. Sayang, aku mau makan ya. Channel-nya apa? Channel-nya adalah line. To whom ya ke pacar kalian, si sayang itu. With what effect? Feedback-nya apa? Feedback yang kalian tunggu adalah, iya sayang selamat makan. Atau, iya sayang makan yang ini ya, makannya hati-hati ya, jangan keselak gitu misalnya. Atau, loh kok kamu nggak tunggu aku sih? Gitu kan. Yang paling senang sih, jangan makan dulu. Aku ada food buat kamu. Gitu. Nah, itu kan artinya efek-efek yang berbeda. Tapi itu adalah outcome yang ada di belakang. Kebayang nggak? Kalau kamu skip satu part dari sini. Who says what channel to whom with what effect. Aku bahas. Who-nya bener, kamu ngirim. Says what-nya salah. Sayang, aku mau makan. Gitu ya. Terus tapi kamu typo nih, jadi sayang, aku mau makin gitu. Dikit ya, makan sama makin dikit nih.
Who says what? Message-nya salah nih. Channelnya bener, via line. To whom bener, ke pacar kalian. Terus with what effect? With what effect kamu nggak bakal dapat efek kayak, iya sayang selamat makan. Nggak bakal. Kamu akan dapat efeknya, iya, kamu kenapa mau makin gitu? Atau kamu mau makin apa gitu kan? Itu adalah sebuah kegiatan komunikasi yang nggak boleh salah. Itu tadi kalau message-nya salah. Message-nya bener. Kamu, message-nya sayang aku mau makan. Channelnya salah. Kamu ngirim pakai SMS gitu misalnya. To whom? To whom adalah dikirimnya ke pacar kalian. With what effect? Nanti kita tunggu. Channelnya salah. SMS gitu misalnya ya. Pacar kamu ternyata nggak punya pulsa. Dia kalau beli bulanan itu dia cuma belinya paket kuota gitu. Jadi dia nggak punya pulsa untuk balas SMS kalian. Maka kalian nggak akan dapat feedback-nya atau efeknya. Nah, itu kan menjadi menarik ya. Jadi, teman-teman perhatikan. Who says what, channel, to whom, with what effect, ini harus diperhatikan. Karena nanti pada akhir sesi ini kita semua akan praktek. Iya, panik. Nah, jadi jangan takut. Kita semua akan praktek. Nanti teman-teman silakan konsepkan konsep berpikir ini untuk bisa menyampaikan komunikasi dengan lebih baik. Aku yakin teman-teman semuanya sebetulnya tahu cara berkomunikasi, juga paham mungkin struktur-struktur cara berkomunikasi, tapi yang kita butuhkan adalah latihan. Latihan itu sangat penting dan hari ini aku akan coba untuk kasih teman-teman platformnya untuk bisa latihan. Jadi komunikasi ini kita udah lulus ya, udah tamat ya. Udah clear ya. Jadi communication is the meaningful exchange of informations between two or more participants dengan struktur who says what, through what channel, to whom, and with what effect. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau komunikasi udah lulus, kita masuk ke yang namanya public speaking. Oke. Untuk sesi pertanyaan aku bukanya di akhir ya. Jadi teman-teman silakan dicatat dulu kalau ada pertanyaan. Oke. Public speaking itu semua 1H plus 1W. Jadi kalau teman-teman nih kalau belajar di olahan ya, ayo menulisnya harus 5W 1H gitu. Nah, kalau sama aku harus tambah 1W lagi. What else? Oke. Nah, pada sesi inilah teman-teman harus mengeluarkan pensil dan kertas. Tapi kalau zaman sekarang semua ada serba digital, mau coba dioret-oret di handphone juga boleh. Yuk teman-teman, kita latihan sedikit yuk. Biar nggak ngantuk, kita keluarin kertas dan pensil. Aku akan bahas satu hal yang mungkin bisa bikin teman-teman sadar ya, bahwa konsep berpikir itu nggak semudah yang teman-teman kira. Karena aku juga tanya anggap remeh nih, cuma 5W1H, cuma ini, cuma itu. Tapi ternyata pas dilakuin, itu menjadi sulit. Oke, hari ini aku ada topik misalnya, apa ya? Oke, topiknya Grand Indonesia. Teman-teman semua tahu ya? Mall Grand Indonesia tahu? Boleh di chat kalau yang tahu. Yang di chat boleh chat tahu. Jadi aku tahu nih, contoh yang aku pakai nih relevan atau enggak nih ke teman-teman. Ada yang tahu Grand Indonesia? Tahu ya? Oke. Wah, Jeremy typingnya cantik banget ya. Tahu. OE. Oke, ini typing-typing lama nih. Oke, sip. Tahu ya? Oke. Kita akan mulai dengan 5W1H. Teman-teman, aku minta teman-teman jadi orang yang mendengarkan sebuah kegiatan komunikasi. Jadi kalau misalnya aku tanya nih, aku lagi jadi orang yang sharing tentang Grand Indonesia. Aku lagi jelasin tentang Grand Indonesia, aku mau memperkenalkan Grand Indonesia kepada kalian nih. Kira-kira kalian sebagai orang yang mendengarkan, what ya? Apa yang kamu ingin tahu tentang Grand Indonesia? Dalam perspektif what ya? Ini bahasaku terlalu susah nggak? Kalau what itu kan misalnya what berarti apa? Apa singkatan Grand Indonesia? Kemudian apa? Coba kira-kira kalau teman-teman nangkepnya apa nih? Kalau aku bilang what, apa pertanyaan yang muncul? Boleh diketik di kolom chat. Teman-teman bisa bikin berapa pertanyaan yang diawali dengan apa yang related dengan Grand Indonesia. Apa event yang ada di Grand Indonesia? Betul. Baik.
Next, ada lagi? Apa yang berbeda dari mall dibanding mall lainnya? Oke, boleh lagi? Apa yang bagus di GI? Oke, boleh lagi? Wah, seru nih, pinter-pinter semuanya. Ayo, lanjut, 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 lanjut. Apa? Bikin pertanyaan yang awalnya apa? Apa makanan enak di GI? Oke, bagus. Next. Apa yang membuat GI dijuluki sebagai Mall Orkai? Oke, great. Oke, boleh, boleh, boleh. Ada film bagus apa di GI? Apa yang murah di GI? Apa gunanya pergi ke GI? Apa gunanya ya? Oke, next. Terus, aku butuh teman-teman untuk buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Cuci mata. Oke, ada lagi pertanyaannya? Bisa nggak bikin pertanyaan what dari GI? Ada lagi? Oke, kayaknya udah pada bingung ya muka-mukanya. Kita lanjut. Sekarang aku minta teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, tapi jawabnya di kertas kalian ya, atau dicatat di handphone kalian. Jadi, teman-teman silakan jawab sesuai dengan keinginan teman-teman, tanpa dipengaruhi apapun, dan yang teman-teman tahu aja gitu. Misalnya, apa event yang ada di Grand Indonesia? Coba teman-teman jawab, jangan di chat, tapi jawabnya di kertas kalian atau di handphone kalian. Jawab sendiri aja. Apa event yang ada di Grand Indonesia? Dan pertanyaan kedua adalah, apa yang berbeda dibanding mall lainnya? Oke, catat. Kemudian, apa yang bagus di Grand Indonesia? Kalau materi udah terlalu susah, bilang ya teman-teman. Aku nggak mau jadi guru-guru killer yang mendikte gitu. Terus pertanyaan berikutnya, apa makanan yang enak di GI? Menurut kalian ada nggak makanan enak di GI? Boleh, misalnya, aku nggak suka kok makan dalam GI, aku sukanya makanan di luar GI. Ada ayam goreng cabai hijau yang terkenal, sering di-review selebgram, itu boleh, ya. Oke, next. Apa yang membuat GI dijuluki sebagai Mall Orkai? Aku juga nggak tahu nih, kenapa GI dijuluki sebagai Mall Orkai? Atau mungkin karena aku juga nggak mampu ke sana? Oke, lagi. Pertanyaan berikutnya. Ada film bagus apa di GI? Oke, lanjut. Apa yang murah di GI? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Apa yang murah ya di GI? Jawabannya bisa nggak ada, atau jawabannya bisa ada kah tapi nyempil gitu misalnya ya. Oke, terus apa gunanya pergi ke GI? Ini pertanyaan ini bisa diajuin sama orang tua ya. Kamu ngapain minta ke mall terus apa gunanya pergi ke GI gitu ya? Ini mungkin yang ngetik tadi mamanya mungkin. Oke, selesai? Teman-teman semua udah punya jawabannya ya? Atau butuh waktu lagi? Udah? Kalau udah boleh chat lagi. Kita lanjut. Kalau siap untuk lanjut, boleh ketik lanjut, kita akan lanjut. Jadi teman-teman semua bisa dapat nih sensasinya konsep berpikir dari mulai mengerti, berpikir dan kemudian nanti kita praktek. Jadi teman-teman punya punya landasan untuk melakukan segala sesuatunya. Oke, kalau udah selesai boleh ketik lanjut. Ini kok ekspresinya kayak lagi ngerjain kumon ya semuanya ya. Jangan tegang ya teman-teman. Santai aja. Oke, kalau udah selesai lanjut ya, gas ya. Kita lanjut ya. Oke. Next, teman-teman ketik lagi pertanyaan. Kali ini agak cepat nih karena udah bisa ya. Ketik lagi pertanyaan yang awalannya when atau kapan. Kapan terakhir kali kamu ke GI? Oke, good. Next. Kapan Grand Indonesia dibangun? Boleh. Kapan bisa pergi ke GI tanpa macet? Ini kan sebuah solusi yang sebuah pertanyaan yang menarik ya. Kapan bisa pergi ke GI tanpa macet? Oke. Kapan terakhir kali kamu ke ngedate di GI? Oh, gitu ya. Kalian kalian canggih ya. Biasa kalau ngedate dianterin mama, papa, atau udah boleh naik Grab sendiri.
Oke. Kapan GI ada promo besar-besaran? Great. Oke. Kalau yang gini-gini nih, kapan Grand Indonesia dibangun, berarti kalian harus googling ya. Kalian cari tahu sendiri kapan Grand Indonesia dibangun. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Segini dong. Apakah mencari pertanyaan yang berdasarkan pada when lebih susah daripada what? Kapan GI buka? Oh, great question. Apalagi sekarang lagi PPKM ya. Jam buka tutup mallnya beda-beda. Oke, great question. Kapan ada event anime di GI? Oh, wibu. Sip. Oke, next ada lagi? Ini dari what ke when pertanyaannya turun nih sedikit nih. Aku takut nanti pas udah sampai what else sudah nggak ada yang mau nanya nih. Jangan gitu ya teman-teman ya. Kita sama-sama aktif ya. Oke, aku asumsikan cukup ya pertanyaan untuk when. Kita jawab lagi di kertas. Kapan terakhir kali kamu ke GI? Dijawab di kertas aja. Oke. Kapan Grand Indonesia dibangun? Boleh kira-kira aja, atau kalian mau ambisius, boleh buka Google, cari tahu kapan Grand Indonesia dibangun ya. Oke. Lanjut lagi. When-nya, kapan bisa pergi ke GI tanpa macet? Kalau ini sulit ya. Susah nih. Kapan yang GI nggak macet? Oke. Kapan terakhir kali kamu ngedate di GI? Terus jawabannya, nggak pernah ngedate sama sekali, Kak. Gitu misalnya. Itu sih agak kasihan ya. Oke. Nggak apa-apa lah. Bohong-bohong tipis lah. Pernah lah dulu SD gitu misalnya. Jadi nggak ngenes-ngenes banget gitu loh hidup kalian loh. Next. Pertanyaannya Jeremy nih, kapan GI ada promo besar-besaran? Kalian nggak harus tahu semuanya, kalian bisa jawab nggak tahu gitu, strip gitu misalnya. Atau kalian tahu gitu, oh ini bulan segini ada midnight sale nih, bulan segini ada diskon akhir tahun nih. Oke. Ini teman-teman yang lagi berhalangan untuk on cam, feel free ya untuk ikut kegiatan ini. Cuman aku nggak tahu aja ekspresi kalian. Kalau di sini kan teman-teman yang lagi nulis nih kelihatannya kayak lagi ngerjain kumon ya. Jadi aku menghargai banget. Jadi teman-teman kayaknya menggunakan semua kekuatan otaknya untuk berpikir. It's great. Kemudian kapan GI buka? Let's say jam 10 pagi. Atau mungkin sekarang ada yang jam 12 karena PPKM. Kemudian kapan ada event anime di GI? Dan gue juga nggak tahu ya kapan ada event ini. Sip. Oke, nggak harus semuanya dijawab, nggak harus semuanya bisa dijawab. Kalau udah siap lanjut, kita lanjut yuk. Jadi kita sama-sama belajarnya bareng-bareng. Boleh kasih tahu aku kalau kita lanjut, ketik lanjut kita gas lagi. Lanjut ya. Sip, gas. Sekarang bikin pertanyaan where. Where? Di mana? Makin cepat. Di mana letak GI? Great. Di mana tempat makan yang enak di GI? Boleh. Ini ngetiknya pada cepat atau udah ambis sih dari tadi udah nyimpen pertanyaan jadi pas giliran kita pindah topik langsung enter gitu. Santai aja ya teman-teman ya. Di mana letak GI? Di mana tempat makan yang enak di GI? Oke, next. Di area mana tempat beli buku di GI? Wah. Oke. Great. Di mana tempat beli buku di GI? Oke, next. Di mana letak bioskop di GI? Next. Ada lagi? Pertanyaan baru 4 nih. Kira-kira teman-teman bisa bikin pertanyaan apa? Di mana toilet di GI? Oke. Di restoran mana kita bisa kenyang dengan satu lembar uang 50.000? Di mana makan murah? Oke. Anak kos. Ada lagi? Ada lagi? Atau udah habis pertanyaannya? Oke, kita asumsikan habis ya. Kita asumsikan habis. Ayo kita jawab lagi pertanyaannya. Letak GI. GI ada di Jakarta Selatan kah? Pusat kah? Barat kah? Timur kah? Kemudian di area mana? Sorry. Di mana tempat makan yang
enak di GI? Personal opinion aja, di mana tempat? Oke. Terus di Sogo kah? Di KFC kah kalian beli buku atau di mana? Terserah, silakan dijawab. Kemudian, di mana letak bioskop di GI? Dari mana? Lantai paling atas kah? Lantai paling bawah kah? Ada di, ya sekitaran situ lah kak, gitu misalnya ya. Di mana toilet di GI? Nah, ini juga bingung nih. Kalau mall nggak ada toilet kan bahaya ya, kalian bisa deskripsiin. Misalnya, di mana toilet di GI? Di GI toilet ada di setiap lantai gitu misalnya. Atau di GI biasa toilet ada di pojokan. Kemudian di restoran mana kita bisa kenyang dengan satu lembar uang Rp50.000? Ini juga saya mau cari tahu ya jawabannya. Jadi nanti tolong di kalau bisa dengan Goban di GI lumayan ya. Aku mungkin akan paling ke GI kalau bisa kenyang dengan Goban. Di mana tempat makan murah di GI? Oke. Di mana letak rumah si arsitek yang mendesain GI? Nah, ini harus tahu siapa arsiteknya dan kemudian dia tinggal di mana kan? Tapi betul pertanyaannya, di mana letak rumah si arsitek yang mendesain GI? Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai dengan oke, 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 oke. Mengapa nama mallnya GI? Kenapa GI jauh banget? Mengapa GI dibangun di Jakarta Pusat? Oke, great. Sip. Oke, thank you teman-teman. Udah aktif lagi. Kita jawab lagi nih pertanyaannya di kertas. Mengapa harus pergi ke GI? Menurut kalian, mengapa harus pergi ke GI? Sorry. Mengapa harus pergi ke GI? Soalnya di GI lengkap, Kak. Soalnya di GI mallnya keren buat foto-foto gitu misalnya. Kemudian, kenapa segala hal yang di GI begitu mahal? Sewa tempatnya mahal, Kak. Daerahnya elit, Kak. Karena barang-barangnya memang branded, Kak. Mengapa GI rame banget? Dijawab deh. Mengapa GI rame banget? Mengapa ya? Kok GI bisa rame sih? Kenapa ya? Mungkin karena parkirannya enak, Kak. Mungkin karena mallnya wangi, Kak. Mungkin karena mallnya adem, Kak. Mungkin karena lokasinya strategis. Oke, kita lanjut ya. Mengapa saya pergi ke GI? Nah, itu kalian yang harus jawab sendiri. Mengapa saya pergi ke GI? Karena pacar saya suka, Kak. Karena mama papa saya sukanya ke GI, Kak. Mungkin dekat dari rumah. Terus tanya lagi, kenapa GI mahal? Enggak semuanya harus bisa dijawab ya. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa shilin di GI harganya sampai 80.000? Kenapa? Mungkin ayam yang dipakai di GI lebih mahal mungkin, atau mungkin abang-abang lebih ganteng jadi lebih mahal, atau mungkin gorengnya pakai minyak minyak zaitun gitu misalnya ya. Nah, ini kalian bisa jawab nih, kenapa shilin di GI harganya sampai 80.000? Mengapa nama mallnya GI? Ini agak sulit nih jawab nih. Kenapa GI jauh banget? Mungkin karena kalian rumahnya jauh kah? Atau karena mungkin gimana? Yuk, silakan jawab. Mengapa GI dibangun Jakarta Pusat?
Terus kemudian, kenapa jalanan ke GI itu selalu macet? Kalian jawabnya jangan pakai ini ya, jangan pakai kalimat esai ya. Nanti nggak selesai-selesai. Jawabnya pakai kata-kata singkat aja yang bisa kasih kalian cue terhadap jawaban ini. Oke. Sip. Sekarang kita lanjut ya ke who. Lanjut ke who. Who. Boleh disiapin pertanyaannya who. Siapa? Who. Oke, Eleora. Siapa direktur GI? Nih, Eleora dari tadi ini udah siapin nih pertanyaan ini. Keren nih, Eleora. Siapa manajer GI? Nah, ini nih. Ini biasa di kelas nih jadi sumber contekan nih bisa yang gini-gini. Siapa orang yang mendirikan GI? Oke. Siapa pemilik GI? Siapa saja yang kamu akan ajak pergi ke GI? Pacar, ortu, teman? Oke. Siapa yang mau traktir saya di GI? Oke. Next, siapa kepala satpam di GI? Wah, sulit ya. Sulit ini. Ini dicarinya di mana ya informasinya ya, tapi nggak apa-apa. Siapa yang ingin kamu ketemui di GI? Great question. Next. Siapa gaji yang paling besar di GI? Oke. Siapa saja artis yang pernah ke GI? Siapa yang kamu cari di GI? Oke, aku asumsikan pertanyaannya cukup ya. Kita jawab nih. Siapa direktur GI? Nggak tahu misalnya. Siapa manajer GI? Nggak tahu juga misalnya. Siapa yang mendirikan GI? Nggak tahu juga. Siapa pemilik GI? Nggak tahu juga. Karena untuk mengetahui siapa ini kan banyak ya. Atau mungkin teman-teman ada yang orang tuanya kerja di GI, jadi bisa jawab, boleh. Terus kemudian siapa saja yang kamu akan ajak pergi ke GI? Pacar, ortu, teman? Ini mungkin bisa dijawab. Siapa yang mau traktir saya di GI? Cukup sulit pertanyaannya. Karena tadi kita aja masih mencari ya, gimana cara bisa kenyang dengan goban. Jadi mungkin kalau untuk traktir orang masih sulit. Siapa kepala satpam di GI? Menarik pertanyaannya, tapi cukup sulit untuk dijawab. Siapa yang ingin kamu ketemui di GI? Pertanyaan mudah, bisa dijawab. Siapa yang gajinya paling besar di GI? Kira-kira siapa? Apakah si kepala satpam itu kah? Atau si manajer itu kah? Atau si direktur itu? Siapa saja artis yang pernah ke GI? Soalnya ya. Eh, nggak tahu nih. G-Dragon mungkin atau Taehyung pernah ke GI? Aku juga nggak tahu. Kemudian siapa yang kamu cari di GI? Mungkin kamu mau cari si kepala satpam itu kan di GI? Aku juga nggak tahu. Silakan dijawab. Siapa yang mau nemenin aku ke GI? Oh, ini bisa dijawab. Siapa yang mau nemenin aku ke GI? Oke. Next lagi how. Oke, agak cepat ya teman-teman. Waktu yang terbatas. How. Bagaimana? Ini kalau orang ngetik duluan nih, fix ambisius nih. Oh enggak, Jeremy duluan. Bagaimana keadaan GI ketika pandemi? Oke, gimana ya keadaan GI ketika pandemi? Gimana cara ke GI? Bagaimana cara membedakan East dan West GI? Wah, menarik nih. Aku masih sering nyasar soalnya di East sama West ya, nggak tahu. Gimana cara ke GI tanpa macet? Bisa. Bagaimana proses perizinan untuk pembangunan GI? Luar biasa pertanyaannya. Gimana supaya bisa belanja tanpa lihat harga? Kalau ini sih gampang ya. Punya banyak duit. Oke, bagaimana saya bisa bersenang-senang di sana tanpa menguras dompet? Ini juga pertanyaan sama. Bagaimana cara tanpa menguras dompet? Porotin pacar kamu. Oke, berikutnya ya. Bagaimana perasaanmu setelah pulang dari GI? Bagaimana cara GI dibangun? Bagaimana cara kita pergi ke GI tanpa macet? Bagaimana GI bisa jadi mall orkai? Gimana cara supaya bisa makan murah di GI? Oke. Sip. Aku selesaikan cukup. Kita jawab satu-satu ya.
Bagaimana sih keadaan GI ketika pandemi? Sepi kah? Jadi tidak terawat kah? Atau tetap baik-baik saja kah? Atau gimana? Kemudian gimana cara ke GI? Nebeng kah? Naik apa kah? Bagaimana cara membedakan East dan West GI? Gimana cara ke GI tanpa macet? Bagaimana proses perizinan untuk pembangunan GI? Gimana supaya bisa belanja tanpa lihat harga? Kalau ini aku udah kasih jawaban ya tadi ya. Punya banyak duit. Nothing else. Kemudian bagaimana bisa bersenang-senang di sana tanpa menguras dompet? Ya jangan dompet kamu yang dikuras, dompet orang lain aja. Ini gampang. Kemudian bagaimana perasaanmu setelah pulang dari GI? Apa perasaan kamu setelah pulang dari GI? Seneng kah? Sedih kah? Atau jadi, aduh gila gue kurang banyak duit nih gitu kira-kira. Itu bisa dijawab. Bagaimana cara GI dibangun? Eh, dibangun, dibangunnya gimana caranya? Kemudian bagaimana cara kita pergi ke GI tanpa macet? Naik MRT kah? Naik Gojek kah? Naik motor kah? Jangan naik mobil kah? Atau perginya jam sekian kah? Bagaimana GI bisa jadi Mall Orkai? Gimana cara supaya bisa makan murah di GI? Nah, ini silahkan dijawab. Oke, kita lanjut ya. Waktu kita nggak banyak, kita akan terakhir ke what else. Menurut teman-teman dari apa yang kita bahas sih, what else yang bisa dibahas dan belum dibahas dari pertanyaan sebelumnya? Apa yang teman-teman rasa informasinya kurang nih Kak dari hasil kertas teman-teman nih yang teman-teman catat nih? Apa info yang kurang nih? Yang teman-teman rasa kayaknya gue masih bisa kasih tahu orang tentang GI lebih banyak lagi nih, tapi apa ya? What else? What else? Ada? Kalau ada, silakan diketik. Bisa ngapain aja di GI? Oke. Next. What else nih? Jadi teman-teman lihat dari kertas teman-teman atau dari catatan teman-teman, what else ya? Apalagi ya yang kalau teman-teman itu mikir kok kayaknya informasi ini belum dibagikan gitu. Bisa ngapain aja di GI? Betul, bisa ngapain aja ya? Itu kan sebuah informasi baru lagi. Tadi kita belum bahas. Apa lagi? Kira-kira dari kertas teman-teman, what else? Apa yang masih kurang infonya? Oke, great question. Apa GI bakal bikin event anime kayak di Moy? Oke. Apa saja barang-barang mahal di GI? Oke. Brand apa saja yang dijual di GI? Apakah bioskop di GI itu CGV? Atau mungkin 21? Nah, ini great question nih. Jadi what else? Kira-kira apa nih informasi yang masih kurang? Apa alasan kita membahas GI? Betul? Jadi di what else ini tempatnya teman-teman untuk mengulik lagi nih. Kira-kira apa yang belum dibahas? Kenapa kita ngomongin GI? GI bergerak di bidang apa? Oke. Sip, aku asumsikan cukup. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini di kertasnya teman-teman ya. Abis ini aku tes satu-satu. Iya, panik. Oke, sip. Oke, silakan dijawab ya satu-satu. Yuk kita jawab yuk. Bisa ngapain aja di GI? Apakah GI bakal bikin event anim? Bisa iya, bisa tidak. Apa saja barang-barang mahal di GI? Silakan jawab. Yang udah pasti mahal Shilin ya, karena Shilin di situ 80.000. Kemudian brand apa saja yang dijual di GI? Apa brand-brand yang kalian tahu yang ada di GI? Apakah bioskop di GI itu CGV atau 21? Alasan kita membahas GI ya kenapa ya tiba-tiba kita jadi bahas GI? GI bergerak di bidang apa? Jadi kapan kita ke GI? Oke.
Kenapa kita merasa gembel ketika ngomongin gay? Oke, ini jujur banget ya. Kemudian langsung dijawab, karena dompet tidak bersedia ke GI. Terima kasih, Leora. Oke, cukup ya, teman-teman. Tip. Oke, aku stop sharing dulu, karena aku mau dengar dari teman-teman nih. Aku mau tanya teman-teman, dalam berkomunikasi, dalam public speaking itu yang paling dibutuhkan adalah keberanian dan juga keinginan untuk berbagi. Jadi sebelum aku tunjuk, kira-kira ada nggak teman-teman yang mau membacakan isi kertasnya? Sebelum aku tunjuk ya. Iya, langsung ada yang buang muka, ada yang geser-geser kamera, ada yang kalau bisa dilap tuh sampai kinclong kan biar ketutup. Oke, kira-kira siapa nih? Sebelum aku tunjuk, ada nggak yang bersedia? Ayo, Aku yuk. deh, Kak. Great, Johanna. Aku pikir kalian bakal coba tunggu-tunggu, siapa tahu aku dipanggil mama gitu ya untuk untuk keluar dari kamar gitu, jadi nggak usah ditunjuk. Oke, Johanna. Tadi Johanna betul ya? Iya, Kak. Iya, oke. Johanna, boleh dibacakan jawabannya aja ya dari semua yang tadi udah kamu catat, jawaban kamu apa aja tadi? Yang bagian yang apa, yang what, Semuanya dari semuanya. apa sampai what else. Disebut aja. Tek 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 tek. Uh, Even Timberland and the North Face year and exposed makan yang ada di GI ada sushi. Gak pernah 2007 nggak tahu nggak pernah jam 10 nggak tahu jalan MN Tamrin nggak punya duit ke GI terus barang teman bagus di GI banyak barangnya lengkap terus bentar kok ngelek bentar Kak. Bentar, Yang nge-lag internetnya atau ini ya nih atau konsentrasi. tapi Kak maaf mana ini lewat MRT atau mobil atau kendaraan lainnya bisa. Yang terakhir aku nggak tahu sih benar atau enggak ini ada Gucci. Oke, ada Gucci. Oke, sip. Thank you. Thank you, Johanna ya. Boleh kita kasih reaction dulu untuk Johanna, luar biasa. Keren banget, mau sharing. Oke, next. Ada lagi yang mau kayak Johanna, mau sharing juga? Aku deh, Kak. Silakan. Disebut aja jawabannya semua. Charlotte ya? Yang dari what sampai terakhir ya, Kak? Ya, betul. Yang what itu apapun yang berhubungan dengan hari raya, banyak toko mehong, toiletnya, nggak ada kalau dari segi harga, banyak toko branded, nggak tahu, nggak ada buat story estetik. Terus yang lainnya udah lupa. Terus mungkin sebelum lahir, terus saat subuh waktu semuanya bobo, terus kehidupan sebelumnya, terus saat udah mau bangkrut, jam 10, nggak tahu. Terus yang where, ada jakpus, entahlah, Gramet, paling atas, di ujung setiap lantai, nggak ada, saya bukan stalker. Maaf, Kak. Terus yang why? Gak apa-apa. It's okay. Terus? Yang why biar bisa masukin story IG. Terus semuanya branded. Terus karena 100% orkai jakpus ke situ. Terus biar keren. Terus banyak barang branded. Terus biar nggak utang uang sewa. Terus hanya ke arsiteknya. Terus karena saya di kampung, GI di kota. Terus terserah arsiteknya. Terus karena yang datang orkai, jadi semuanya pakai mobil pribadi. Terus yang orkai. Saya belum lahir waktu itu dan saya mager buka Google. Terus ada pacar kaya, terus tidak tahu, terus ada jodoh kaya, terus CEO atau chairman, terus semuanya, terus jodoh kaya, terus gak ada. Terus yang tahu. Oke, banyak membahas tentang jodoh ya. Oke, lanjut Charlotte. Terus yang tahu ada masih aja rame, terus naik mobil, terus bawa kompas, terus berangkat pas subuh, terus tanya Pak Jokowi, terus tutup mata, terus ajak pacar kaya, terus saya gembel ya, terus tidak tahu, terus berangkat pas subuh,
Terus karena banyak barang branded, terus ajak pacar kaya. Yang terakhir ada lilit barang, entahlah, semuanya kecuali tisu toilet. Terus ada barang branded, semuanya Gucci, Chanel. Terus ada IS, ada karena Kak Javier yang minta, terus pariwisata, terus pas udah kaya semua, terus karena dompet saya tipis. Apa sih, Kak? Oke, habis ya. Oke, reaction lagi buat Charlotte, luar biasa. Jawabannya banyak yang jujur-jujur ya, antara pacar kaya atau jodoh kaya. Jadi itu doang clue-nya ya, kalau nggak pacar kaya, jodoh kaya. Itu yang di-highlight sebetulnya daripada Grand Indonesia-nya. Oke, thank you Charlotte. Dari yang cowok, ada satu yang mau sharing? Sebelum abis itu kita masuk ke... by the way, Bu Siska, kita waktunya sisa berapa lama? Masih ada waktu ya? Masih kurang lebih 15 menit ya. Oke, sip. Boleh? Oke, Marcel nih, katanya Marcel. Kalau aku dari tadi lihat nih, serius nih ada Radite sama Theodore nih. Tadi sih kayak nyatet-nyatet, tapi nggak tahu nyatet apa sebetulnya ya. Mungkin ada yang mau coba. Ayo, yuk. Next, lanjut yuk. Yang cowok yuk, satu. Biar cepet. Jadi kita bisa go on. Atau Marcel, mau Marcel? Aku baru join Kak di tengah-tengah, jadi kurang ngikutin dari Oh, baru awal. join di tengah-tengah. Oke. Alasan yang bisa diterima. Oke, next siapa? Yang cowok yuk. Yuk, Theo tuh tadi atau Radit boleh tuh. Theo Oke, tadi ya. Radit. Oke, silakan. Bentar Kak, aku scroll dulu. Oke, yang pertama apa event yang ada di Grand Indonesia? Nggak tahu. Yang apa berbeda dari mall yang lainnya? Iya, apa yang bagus di GI semuanya. Habis itu nggak tahu. Habis itu karena banyak Crazy Rich Jakarta yang ke situ. Terus habis itu nggak tahu juga. Yang murah di GI paling di kantinnya. Guna pergi ke GI untuk Kantinnya kantin supir lagi ya. Oke, next. Memulihkan ekonomi pandemi. Kemudian terakhir kali ke GI pas 2020. Habis ini kapan Indonesia dibangun, prediksi 2005-an. Terus habis itu nggak tahu. Terus nggak punya pacar juga. Habis itu nggak tahu. Habis itu di mana letak GI di Jakarta Pusat. Tempat makan yang enak di GI nggak tahu. Habis itu nggak tahu. Terus di paling atas ya pasti ada di setiap lantai. Terus ini pasti jawab toilet sama bioskop ya barusan ya. Oke, next. Terus tempat makan murah ya di kantinnya mungkin ya. Terus letak arsitek, letak rumahnya nggak tahu. Terus habis itu mengapa harus pergi ke GI? Ya karena kita harus memulihkan ekonomi yang sudah terdampak karena pandemi. Kemudian kenapa GI ramai banget? Karena ya nggak tahu. Kemudian kenapa segala hal di GI begitu mahal? Karena banyak barang mahal di situ. Mengapa saya pergi ke GI? Nggak tahu. Kenapa GI mahal? Ya karena banyak barang branded di situ. Kenapa sih di GI harganya sampai Rp 80.000? Nggak tahu. Kenapa nama mallnya GI? Nggak tahu. Oke. Langsung jawabannya aja Radit. Next. Nggak tahu. Kemudian nggak tahu karena itu terletak di jalan yang lumayan ramai juga. Yang memilikinya itu Jarum apa ya? Memiliki juga Jarum. Siapa yang kamu anggap ini? Nggak tahu. Tapi mau nggak tahu. Terus habis itu nggak tahu juga. Okay. Pasti banyak karena itu tempat orang kaya ya. Nggak tahu juga. Tapi yang pasti kayaknya agak runtuh ya karena pandemi. Karena bisa pakai public transport atau pakai kendaraan pribadi. Nggak tahu juga. Kita kan sampai habis 90% nggak tahu ya. Nggak tahu. Ngomongin dompet, seperti yang tadi Ko Javier bilang, pakai duit orang lain jangan pakai duit kita. Asal Mustafa dari GI. Ini tahu. Marcel jawab ya, bukan dari catatan ya? Ini soalnya kita kayak lagi dengerin tanya jawab. Atau ini ada di catatan? Iya, tapi catatannya buru-buru jadi
Nggak Oh, tahu. buru-buru. Makanya isinya banyak kan nggak tahu. Oke, sip. Thank you Marcel. Aku udah dapat. Dan teman-teman di sini juga udah dapat. Kita boleh kasih reaction dulu untuk Marcel. Luar biasa ya. Oke. Tadi Marcel tahu satu informasi yang luar biasa. Dia tahu pemilik GI adalah Jarum. Itu menurut aku informasi yang luar biasa. Karena memang salah satu pemilik dari GI adalah Jarum. Makanya di atas GI itu di paling atas ada namanya Galeri Indonesia Kaya GIK, itu miliknya Jarum. Luar biasa. Oke. Sekarang kan teman-teman jadi udah tahu nih, ternyata mendevelop sebuah pertanyaan, bertanya aja itu sulit loh ya. Teman-teman tadi mau nulis pertanyaannya sulit kan? Lama kan? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, konsep berpikir inilah yang aku pengen teman-teman bawa terus dalam semua teori komunikasi. Jadi sebetulnya berkomunikasi itu kan adalah memberikan jawaban. Jadi misalnya kayak tadi, Charlotte cerita tentang jodoh kaya, pacar kaya, kemudian di GI mahal dan sebagainya. Itu berarti kan kita bisa kemas sebagai sebuah komedi gitu. Misalnya kayak, teman-teman, aku hari ini mau ngobrol tentang GI. Entah kenapa ya, kayaknya aku rasa GI itu cocok kalau kita punya jodoh yang kaya untuk bisa jalan ke GI gitu misalnya. Artinya dalam sebuah kalimat itu teman-teman sudah menjawab satu hal. Ya, berkomunikasi atau menggunakan public speaking untuk berkomunikasi dengan orang adalah menjawab hal-hal yang menjadi pertanyaan orang. Jadi ketika teman-teman sudah tahu pertanyaannya, teman-teman tahu jawabannya dong. Kayak tadi kan aku ajarin kan teman-teman untuk develop pertanyaannya, kemudian develop jawabannya. Nanti yang teman-teman presentasikan itu jawabannya, jangan pertanyaannya. Makanya aku bilang ke teman-teman, jawabannya aja, jawabannya aja, jawabannya aja. Kenapa? Ketika teman-teman udah tahu nih, oh kalau gue jelasin tentang ini, gue ngejawab tentang pertanyaan ini. Kalau gue jelasin tentang ini, jawaban ini terjawab nih. Nah, nanti teman-teman tuh tinggal rangkai kata-kata untuk menyambungkan si jawaban ini. Nah, ini butuh praktek ya. Mungkin nanti kita akan ada sesi public speaking 2.0 atau 3.0 untuk bahas ini. Tapi hari ini yang aku bahas adalah si konsep berpikirnya itu. Jadi banyak orang yang merasa public speaking itu rumit karena teman-teman nggak tahu apa yang mau diomongin dan teman-teman nggak tahu apa yang mau dibahas. Oke, sampai di sini clear? Ada satu hal sebelum waktunya habis, aku mau share sedikit. Ya. Tadi kita udah masuk sampai di bagian ini ya, 5W plus 1H plus 1W. Tapi ini semua akan sia-sia. Karena apa? Karena ini semua akan ketutup nih. Kayak begini. Jadi nih, yang udah teman-teman siapin nih, pertanyaannya, jawabannya ini semua udah di otak nih, akan menjadi sia-sia. Karena semua akan tertutup dengan apa? Dengan rasa gugup, dengan rasa takut, dengan rasa ragu. Ini ada nggak yang pernah merasa gugup ketika disuruh berbicara? Boleh ketik dong kalau misalnya ada yang sering merasa gugup, boleh ketik saya. Jadi aku tahu nih, teman-teman di sini merasakan hal yang sama nggak ya, kayak aku dulu? Ada yang gugup nggak? Oh, pas MUN, luar biasa. Oke, saya. Ada lagi? Sisanya semua udah pede ya, berarti ya. Great. Aku dulu luar biasa gugupnya. Saya kadang-kadang kalau materinya susah. Oke, saya. Kalau presentasi di sekolah, oke. Jadi ini, ketika kita lagi ngomong nih, 5W1H-nya ini udah jadi impian doang nih. Karena kita udah sampai pas di depan atau pas lagi giliran ngomong, kita semua karena gugup jadi lupa. Ini hal yang wajar. Semua orang mengalami gugup. Karena kalau dari guru aku ya bilang, kenapa kita masih merasa gugup? Kita masih merasa gugup karena kita ingin mempresentasikan atau masih berupaya untuk mempresentasikan yang terbaik untuk orang lain. Ada faktor kedua dari gugup yang kurang sehat, yaitu adalah kesombongan diri. Kenapa aku bisa bilang gitu? Kita merasa gugup karena kita takut, aduh nanti nama gue jadi jelek, aduh kalau gue konyol ntar orang ketawain gue, aduh kalau misalnya gue ngomongnya jelek, ntar orang jadi pikir gue cupu dong gitu. Itu adalah kesombongan diri. Ya, jadi tanpa disadari teman-teman sebenarnya takut kan merasa dijudge, merasa gugup gitu ya. Nah, itu sih yang menurut aku, karena kita tahu bahwa itu semuanya wajar, jadi rasa gugup itu nggak perlu dilawan. Rasa gugup itu jangan dilawan, karena rasa gugup itu akan selalu ada. Raffi Ahmad yang ngevlognya sampai suaranya habis pun dia masih gugup kalau misalnya harus ngobrol di depan presiden gitu misalnya. Tapi rasa gugup itu harus bisa dilatih dan dikendalikan. Biar apa? Kalau misalnya teman-teman rasa gugup yang nggak dilatih dan dikendalikan, 5W1H plus 1W-nya ini semua akan menjadi sia-sia karena teman-teman akan ngeblank. Nah, masuk ke apa resep untuk lawan si rasa gugup ini, Kak? Ini jawabannya cuma ini nih. Ini nih, jawabannya ini.
nekat aja dulu. Nekat aja dulu. Jadi kalau kalian tanya, Kak, apa sih resep untuk melawan rasa gugup? Nggak ada, nekat aja dulu. Karena apa? Karena dalam berkomunikasi yang dibutuhkan adalah jam terbang. Jadi kalau misalnya teman-teman selalu berpikir, aduh gue gugup, aduh gue nggak bisa, aduh gue malu, jam terbangnya nggak kebentuk. Dan selamanya teman-teman nggak bisa untuk berkomunikasi dengan lancar. Sama kalau misalnya teman-teman lihat air aja takut, nggak berani nekat untuk nyebur, ya selamanya nggak bisa renang gitu. Cuman tahu doang teori renang. Oh renang tuh tangannya harus digoyangin, harus digini-gini-gini. Tapi pas disuruh renang nggak bisa. Karena taunya sebatas teori. Oke. Nah, yang terakhir, yang bisa aku kasih dalam berkomunikasi sebelum aku buka Q&A ya. Teman-teman, dalam berkomunikasi atau public speaking, itu ada bedanya. Komunikasi itu kan satu ketemu dua, satu ketemu tiga. Kalau public speaking, it's about public. Kamu bisa ketemu 1, ketemu 10, ketemu 20, ketemu 10.000, ketemu 1 juta gitu misalnya. Maka apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah grab the attention of your audience. Kebayang nggak sih kalau hari ini aku sharing tentang public speaking, aku nggak bisa grab attention kalian. Maka yang akan kalian lakukan adalah bantu mama beresin kasur gitu misalnya, atau justru ke dapur, atau mungkin kamera dinaikin terus rebahan gitu misalnya, cuman karena nggak enak sama Kak Siska nggak hadir hari ini, atau mungkin misalnya malah buka IG gitu dari tadi, because I cannot grab your attention. Nah, grabbing attention itu key-nya tuh ada di 10 detik pertama. Ini aku kasih rahasia ya, ada di 10 detik pertama. Apa itu first impression? Jadi kalau misalnya teman-teman tuh suka tanya dulu tuh kalau di IG, apa sih first impression gua gitu? Apa sih first impression gua? First impression itu sangat penting. Jadi kalau misalnya aku tadi hadir dikenalin sama Kak Siska nih, iya hari ini kita kedatangan Ko Javi, aku masih pakai baju barong Bali, tau gak sih yang makin bolong makin enak tuh? Itu apa sih yang kalian yang ada di otak kalian apa? Ini orang tuh niat gak sih? Gitu misalnya. Dengan aku yang misalnya hadir, aku udah mandi, udah rapi gitu misalnya, dan aku siap untuk membagikan materi, tentu itu impresinya berbeda dong. Dan teman-teman ngerasa, oh mungkin dia udah siap dan mungkin aku bisa dengar dari dia sesuatu gitu. Jadi itu yang penting dari aku ya. Sip. Dan kita akan ada activity, yaitu activity udah di depan, kita akan pilih, kita akan masuk dengan Q&A. Dan teman-teman, kalau misalnya ada waktu, boleh di-scan QR ini, boleh diisi. Kemudian kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh reach me through Instagram, atau mungkin boleh kontak aku via LinkedIn dan sebagainya. Dan sekarang ini aku kasih teman-teman kesempatan untuk bisa Q&A. Mungkin kalau waktunya masih memungkinkan, ada 1 atau 2 pertanyaan, mungkin Bu Siska atau gimana, terserah durasinya aja. Boleh, mungkin barangkali Javi. ada teman-teman yang mau bertanya. 5 menit ya, Javi, untuk tanya jawab. Silakan teman-teman. Ya, boleh. Mumpun Ko Javi ada di sini nih, nanti kalau udah di Prasmu udah susah ya ditemuinnya. Yuk, teman-teman yuk. Oke, ada yang penasaran, ada yang mau nanya? Boleh DM langsung ke Ko Javi juga nggak masalah, atau mau langsung Boleh. unmute your mic, silakan sekali. Iya, kalau ada yang malu-malu mungkin boleh chat. Tapi aku nggak mau terima pertanyaan dari chat, orang udah diajarin komunikasi harus berani on Oh mic. iya, bener banget ya. Benar. Harus nervousnya harus dikikis ya, Ko Javi ya. Iya, Yuk, teman-teman yuk. betul. Langsung yuk. Oke, ada yang mau nanya? Kak mau nanya Kak? Silakan Yes, David. boleh. Kak, untuk bisa menguasai rasa gugup itu, kakak pribadi itu perlu waktu kira-kira berapa lama Kak untuk bisa menguasainya? Terus juga apa aja sih yang bisa membantu biar bisa mengontrol gitu ya? Masih Kak? Oke, great question. To be honest, sampai sekarang aku masih belum bisa mengatasi rasa gugup. Karena bahkan tadi sebelum ngobrol sama kalian, aku juga gugup gitu. Karena apa? Karena ya aku bilang tadi, rasa gugup itu sangat manusiawi dan itu adalah keinginan kita untuk memberikan yang terbaik. Dan kadang kita takut bahwa kita nggak bisa deliver yang terbaik. Jadi rasa gugup itu masih tetap ada. Cuman yang aku bisa lakuin adalah aku bisa redam. Ya, Davin. Jadi aku bisa meredam rasa gugup itu dengan nekat aja dulu. Oke, aku bisa jernihin pikiran, aku tahu, oke, yang gue mau omongin ini. Ya oke, gue bakal topiknya ini. Gue bukanya gimana ya? Oke, gue bukanya gue sapa dulu deh. Nanti kalau udah selesai sapa,
nanti gue baru jalan lagi, jalan lagi. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, nanti ketika praktek, rasa gugup itu ada tuh di opening doang biasanya. Rasa gugup itu cuman ada di paling banter 3 menit awal lah, sampai 5 menit gitu. Ya, karena sisanya, kalaupun kamu jelek banget, itu kamu udah ditimpukin dan kamu turun. Oke? Tapi kalau nggak ditimpukin, artinya lancar aja. Jadi kamu bisa lanjut tanpa rasa gugup. Itu aja. Jadi teman-teman tuh cuman perlu tahan diri. Tahan. Gue gugup nih, gue tahan nih. 3-5 menit aja. Itu aja. Jadi, makanya kenapa tips yang bisa aku kasih adalah nekat aja dulu. Karena memang segitu doang. Nekat aja dulu. Tek lewat, udah kelar. Nah, ini nggak bisa dijelasin kalau teman-teman belum praktek dan belum rasain. Tapi nanti mungkin one day, amin, kalau teman-teman bisa praktek, teman-teman akan inget nih, oh iya bener ya, gue rasa gugupnya cuma segini doang, 3 menit sampai 5 menit, abis itu gue udah santai. Gitu. Semoga menjawab ya, Davin ya. Jawabannya nggak ada jawaban yang pakem ya, soalnya tiap orang beda-beda. Nice, thank you Javi, thank you Davin. Ada lagi satu lagi terakhir? Oh, GG reset. Oh, okay. GG silakan Ge. Kak, aku mau nanya, bagaimana cara kakak untuk mencairkan suasana ketika mungkin MC atau menjadi pembicara gitu Kak? Yes. Terima kasih. Thank you Ge. Tadi cair nggak menurut GG nih? Iya, cair kok Kak. Oke, silakan aku Javi. jadi takut nih langsung dinilai sama Daniela ya. Oke, thank you Daniela. Cara mencairkan suasana ya. Kunci dari aku gini. Ketika teman-teman berpikir 5W 1H plus 1W itu tadi ya. Aku kesannya kayak guru ya, teori banget. Tapi menurut aku ini berguna soalnya. Dari situ, aku juga bisa mencari nih, kira-kira apa ya yang relatable sama audiens aku. Misalnya kalau aku lagi nge-MC Midnight Sale di Senayan City, artinya audiens aku adalah ibu-ibu nih, yang desek-desekan, woi gue diskon duluan, gini-gini gitu ya. Kemudian kalau misalnya aku lagi mau mimpin pertandingan futsal gitu misalnya, artinya audiens aku kan anak-anak futsal. Beda. Nah, yang balik lagi yang aku bilang tadi, rasa empati. Aku berempati dan aku memikirkan nih, kira-kira si audiens aku tuh expect-nya apa dari aku? Atau audiens aku tuh nyambungnya di mana? Sama ketika aku ngobrol sama kalian, ketika aku bahas tentang jodoh, tentang pacar, itu pasti akan menjadi sensitif karena aku pernah ada di usia kalian dan isu-isu jodoh dan pacar itu deket banget sama kalian. Masa-masa di mana kalian line terus nanti tarik ulur gitu itu deket banget. Nah, jadi aku tahu di seusia gua berempati bahwa mereka mungkin akan relate nih dengan topik itu. Dan ternyata mungkin di kalian bisa terasa cair gitu ya, atau mungkin kalian bilang ini cair karena ada aku aja di sini gitu. Nanti kalau aku udah keluar terus bilang ke Kasis, Kak jangan undang Kak Jafir lagi lah, nggak seru gitu misalnya. Itu akan menjadi urusan belakangan. Tapi bagaimana kita sebagai seorang yang berkomunikasi, kita yang berkomunikasi itu berusaha menyampaikan yang terbaik dan serelate mungkin. Jadi untuk mencairkan suasana itu adalah hal yang nomor 2, Daniela. Jadi ketika kita relate aja, suasana udah pasti cair. Jadi kalau kamu ajak teman gosip nih, temen yang diajak gosip nggak lucu, dia nggak ngelawak, tapi dia bisa mendengarkan kamu aja. Situasi bergosipnya itu udah cair. Ketika dia bisa plus menghibur kamu, itu udah poin plus. Jadi menurut aku mencairkan suasana adalah bagaimana kalian menyamakan diri kalian terhadap audiens kalian. Itu kalau dari aku. Oke, makasih Kak. Siap, mau menjawab Daniela. Oke, teman-teman, nggak terasa waktu habis ya, saking cairnya ya, saking serunya. Oke, Ko Javi boleh stop share supaya kita sebelum doa penutup, teman-teman, kita boleh nggak give applause dulu dong ya. Boleh juga langsung di chat thank you atau menyatakan apa saja buat Ko Javi. Terima kasih banyak banget nih Ko Javi. Dan sebelum pada bubar, boleh ya open cam dulu. Sebelum pada bubar, kita mau foto bersama dulu ya. Thank you banget Kak Javi. Semoga lancar kuliahnya, jodohnya juga segera. Amin, jodohnya yang kaya ya, yang bisa dibawa ke GI. Atau dari tadi ada mungkin yang, wah kayak Javi nih, Ko Javi nih ganteng nih, pengen lebih tahu, oh monggo, silakan ya Ko Javi ya. boleh. Mungkin untuk menutup, aku mau say thank you ke teman-teman, udah bersedia untuk dengar sharing aku yang gak seberapa. Thank you juga Bu Siska dan organisasi dan perkumpulan yang udah undang aku.
Aku juga mau say thank you untuk kesempatan ini dan aku mau minta maaf ya kalau misalnya dari tadi pas saat sesi kata-kata aku ada yang kurang berkenan. But aku rasa semoga teman-teman bisa mengambil yang positif ya dan ya ditinggalin aja lah negatif ya dan kita bisa bersama-sama belajar. Thank you teman. Yeay, thank you banget Ko Javi. Kita foto ya Ko dan teman-teman yuk yang bisa yang memungkinkan banget open cam yuk sebentar yuk supaya cakep gitu kan. Jeremy, Jojo, Darren, Carol, Karel masih di ini ya, masih di jalan ya. Nixon, Joakim, Jessica. Kak Marcel, minta tolong ya. Iya, Kak. Silakan kita pakai reaction kita yuk biar rame teman-teman. Ya, jadi hidup gitu ya. Yuk, kasih reaction yuk. Hitung ya, Kak Marcel. Oke, semuanya siap ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Thank you banget. Thank you banget buat sekali lagi thank you banget buat Javi, kami dari POA DKI Kota Wisata. Terima kasih juga buat semua teman-teman dan acara ini akan ditutup oleh Fujima yang kami memimpin doa penutup kita. Silakan Jima. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami sudah sampai di penghujung acara kami pada hari ini, Tuhan. Terima kasih terima kasih sudah menemani kami dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini, Tuhan. Berarti agar semua materi yang telah disampaikan oleh Kak Javier hari ini bisa kami gunakan ke depannya, baik dalam kehidupan kami, juga untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Kak Javier agar kedepannya semakin sukses dalam karirnya. Beliau bisa semakin menginspirasi anak-anak muda ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk POA agar semakin berkembang, semakin banyak remaja GKI Kota Wisata yang mau untuk mengikuti acara ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami panjatkan doa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mempraktekkan. Nekat aja dulu kalau kata Ko Javier. Dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu ya. Thank you Ko Javier.